Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atifah Syarani dengan NIM 211084327 dari Departemen Administrasi Publik FISIP UNAN. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Roni Eka Putra MPA selaku dosen pembimbing 1 dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA selaku dosen pembimbing kedua. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Collaborative Governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Lanjut ke latar belakang, sampah menjadi permasalahan lingkungan yang masih krusial di Indonesia yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya urbanisasi, semakin tingginya pola konsumsi rumah tangga, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Berikut komposisi sampah berdasarkan sumber sampah tahun 2024 yang dapat kita lihat bahwa pada diagram tersebut sampah rumah tangga merupakan penghasil terbanyak pada komposisi sampah berdasarkan sumber sampah pada tahun 2024. Kemudian juga terdapat tabel jumlah timbulan sampah kabupaten kota di Sumbar yang dimana dapat kita lihat dari 14 kabupaten kota, Kota Padang merupakan penghasil terbanyak jumlah timbulan sampah kabupaten kota di Sumatera Barat. Selanjutnya, program 1 RW 1 Bank Sampah merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Padang untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, air dingin, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Program 1 RW 1 Bank Sampah merupakan bentuk collaborative governance yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembina dan penyedia sarana, pihak swasta sebagai pembeli dan pendukung pendanaan, serta pengelola dan masyarakat sebagai pelaksana utama. Terdapat tabel jumlah bank sampah di Kota Padang yang dapat kita lihat bahwa di Kota Padang terdapat 11 kecamatan dan beberapa jumlah kelurahan dengan jumlah bank sampah sebanyak 131 bank sampah yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Maka penelitian ini tidak membahas semua bank sampah tersebut, melainkan hanya membahas dua bank sampah yang dipilih berdasarkan bank sampah yang aktif, yaitu pada bank sampah Pasianan Tigo dan bank sampah tidak aktif, yaitu pada bank sampah ATT Berseri. Terdapat beberapa fenomena pada penelitian ini, yaitu yang pertama, kolaborasi yang belum optimal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi, sehingga sebagian bank sampah aktif sementara lainnya stagnan atau tidak beroperasi seperti bank sampah ATT Berseri yang akibatnya keterbatasan sarana dan minimnya keterlibatan warga. Yang kedua, pengelolaan bank sampah di Kota Padang belum didukung aturan khusus yang jelas. Karena sampai saat ini masih memakai aturan umum, pembagian tugas antar pihak menjadi tidak jelas dan tidak ada pedoman teknis yang pasti. Akibatnya keberlanjutan bank sampah sangat bergantung kepada inisiatif pengelolanya dan mudah terhenti jika koordinasi tidak berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, pertemuan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam program 1 RW 1 Bank Sampah belum pernah dilakukan. Komunikasi masih berjalan secara terpisah sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga koordinasi antar stakeholder belum optimal. Kemudian terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana collaborative governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Kemudian tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kolaborasi oleh para stakeholder pada collaborative governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis memberikan gambaran penerapan kolaboratif governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Kemudian manfaat praktis menjadi masukan bagi pemerintah Kota Padang khususnya DLH dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Kemudian lanjut ke penelitian relevan. Adapun penelitian relevan yang peneliti gunakan yaitu yang pertama Yona Trimaulina
pada tahun 2024 yang berjudul Collaborative Governance dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang, yang kemudian Ella Putri Aida pada tahun 2024 dengan judul Collaborative Governance dalam pengelolaan kawasan wisata Lembahara Kabupaten 50 Kota. Kemudian Nur Latifah Pohan pada tahun 2025, Collaborative Governance dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu berbasis klaster di Kabupaten Pelalawan. Yang kemudian Nisa Ulhusnat pada tahun 2024, Collaborative Governance dalam tata kelola desa wisata Kampung Sarugo di Kabupaten 50 Kota. Teori yang digunakan yaitu teori collaborative governance oleh Ansel dan Gas, yang dimana struktur tata kelola di mana salah satu atau lebih lembaga publik serta secara aktif melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik dengan indikator yaitu yang pertama kondisi awal, yang kedua kepemimpinan fasilitatif, yang ketiga desain kelembagaan, kemudian yang keempat proses kolaborasi. Skema pemikirannya yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, lalu Peraturan Daerah Kota Padang 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, kemudian Surat Keputusan tentang penetapan struktur organisasi bank sampah unit Pasianan Tigo Pasir Sabalah RT 02 RW 14 di Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Kota Tangah. Kemudian kolaboratif governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Kemudian teori kolaboratif governance menurut Ansel dan Gas, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, serta proses kolaborasi. Lanjut ke definisi konsep, di mana pertama, collaborative governance merupakan suatu sistem pemerintah yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik dalam mengajak pemangku kepentingan non-publik secara langsung dalam proses pengambilan keputusan formal yang kolektif, berfokus pada konsensus, serta bersifat deliberatif dengan tujuan merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik. Kemudian yang kedua, bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering yang telah dipilah-pilah dan bernilai ekonomis serta memiliki sistem tabungan sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menabung sampah yang nantinya mendapatkan insentif. Tujuan didirikan bank sampah yaitu sebagai strategi agar timbulnya kepedulian masyarakat terhadap sampah, mengelola sampah dan juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah tersebut. Selanjutnya, definisi operasional, yang dimana variabel pertamanya yaitu kondisi awal, dengan indikator yang pertama ketidakseimbangan sumber daya. Cara mengukurnya yaitu yang pertama bagaimana kondisi awal program 1 RW 1 Bank Sampah, siapa saja aktor yang terlibat pada awal kolaborasi, kemudian apa peran yang diberikan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam program 1 RW 1 Bank Sampah, kemudian indikator insentif partisipasi yang cara mengukurnya yaitu bentuk insentif seperti apa yang diberikan masing-masing aktor terhadap perkembangan program 1 RW 1 Bank Sampah. Kemudian lanjut ke variabel kedua yaitu desain kelembagaan. Terdapat indikator partisipasi yang cara mengukurnya yang pertama yaitu bentuk partisipasi yang diberikan oleh masing-masing aktor dalam berkolaborasi, kemudian apakah partisipasi masing-masing aktor berjalan dengan baik, kemudian masuk ke indikator aturan pelaksanaan yang cara mengukurnya yaitu yang pertama apa aturan dasar dalam pelaksanaan kolaborasi, kemudian apakah setiap aktor yang terlibat dalam program tersebut memiliki aturan dasar yang jelas. Kemudian, apakah keseluruhan aktor terikat dalam satu aturan yang sama? Lanjut ke indikator transparansi. Cara mengukurnya yaitu bagaimana bentuk transparansi dari kolaborasi program 1 RW 1 Bank Sampah ini. Yang kemudian, apakah bentuk kolaborasi dalam program 1 RW 1 Bank Sampah ini sudah menunjukkan transparansi? Kemudian variabel yang ketiga yaitu kepemimpinan fasilitatif. Adapun indikatornya yang pertama penetapan kebijakan yang cara mengukurnya yaitu apa kebijakan yang menjadi dasar dalam program 1 RW 1 Bank Sampah.
Kemudian indikator yang kedua memfasilitasi dialog. Cara mengukurnya yaitu yang pertama apakah DLH Kota Padang sebagai leading sektor memfasilitasi dialog dalam kolaborasi. Kemudian kedua seperti apa dialog yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Berikutnya indikator yang ketiga, yaitu cara mengukurnya. Yang pertama, apakah masing-masing aktor telah merasakan keuntungan dari kolaborasi dalam program satu RW satu Bank Sampah ini. Kemudian yang kedua, apa keuntungan yang dirasakan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam program satu RW satu Bank Sampah. Lanjut yang keempat variabelnya yaitu proses kolaborasi. Adapun indikatornya yang pertama dialog tatap muka. Cara mengukurnya yaitu yang pertama apakah masing-masing aktor rutin melakukan pertemuan secara langsung. Yang kedua apakah pertemuan yang dilakukan tersebut melibatkan setiap aktor. Kemudian indikator yang kedua membangun kepercayaan, yaitu cara mengukurnya, yaitu pertama bagaimana cara aktor tersebut membangun kepercayaan dalam berkolaborasi. Kemudian yang kedua, apakah kepercayaan yang dibangun dalam kolaborasi program ini sudah tergolong baik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu komitmen terhadap proses yang cara mengukurnya yaitu apa komitmen yang diberikan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Yang kedua, apakah seluruh aktor berkomitmen selama proses kolaborasi. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen aktor yang masih lemah. Kemudian eh, indikator selanjutnya pemahaman bersama. Cara mengukurnya yaitu yang pertama, apakah seluruh aktor yang terlibat sudah memahami tupoksinya masing-masing. Yang kedua, apakah aktor memahami permasalahan yang terjadi selama proses berkolaborasi. Lanjut ke indikator selanjutnya yaitu hasil sementara. Yang cara mengukurnya yang pertama, bagaimana hasil sementara yang dirasakan oleh masing-masing aktor yang dalam berkolaborasi. Yang kedua, apakah kolaborasi yang dilakukan sudah optimal. Selanjutnya pendekatan penelitian dan desain penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitiannya itu penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengkaji kolaborasi para stakeholder pada collaborative governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada wawancara, dokumentasi, serta observasi. Kemudian teknik pemilihan informannya yaitu purposive sampling. Lalu peranan peneliti yaitu berperan sebagai instrumen utama dan instrumen pengumpulan data terkait collaborative governance pada program 1 RW 1 Bank Sampah di Kota Padang. Lanjut ke proses penelitian, yaitu penelitian ini dimulai dengan mengurus surat izin survei awal, kemudian melakukan survei awal dan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bank Sampah Pasianan Tigo, serta Bank Sampah ATT Berseri. Lanjut unit analisisnya yaitu kelompok. Yang pertama ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Lurah Pasianan Tigo, Lurah Air Tawar Timur, Bank Sampah Pasianan Tigo, Bank Sampah ATT Berseri, Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau SOKSI Wilayah Sumatera Barat. Lalu selanjutnya teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan. Kemudian teknik keabsahan data itu menggunakan teknik triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.